Baik, rekan-rekan semuanya, sambil menunggu teman-teman, kita mulai saja perkuliahan sejarah pemikiran ekonomi syariah pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perkuliahan pada malam hari ini, Bu Mei akan menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu terkait mata kuliah sejarah dan pemikiran ekonomi syariah. Kalau kita membahas terkait sejarah, maka kita harus textbook. Jadi sesuai dengan referensi, sesuai dengan sumber bahan bacaan tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau memberikan pengantar terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya untuk mata kuliah saya nanti ke depan. Penugasannya membuat sebuah kajian terkait topik-topik yang ada di rencana pembelajaran semester. Sudah di open LMS-nya, itu nggak ada materinya, Bu. Nanti akan saya update setelah pertemuan malam hari ini, karena untuk kelas yang reguler tatap muka bersama saya, memang saya membahasnya saat ini terkait teknik penulisan terlebih dahulu. Ini saya coba untuk share screen, rekan-rekan coba menyimak ya, siapa tahu sudah diinstal, Alhamdulillah. Jadi sejak semester 1 ini diharapkan rekan-rekan sudah mengenal manajer reference. Kita menggunakan Zotero, rekan-rekan semuanya. Ini akan coba saya share terlebih dahulu. Oke. Jadi sambil nunggu teman-teman nanti kalau sudah kumpul baru kenalan ya, biar ada materi malam hari ini. Baik, apakah terlihat untuk share screen-nya? Silakan ini nanti diinstal ya di laptopnya masing-masing. Jadi tinggal diketikkan di mesin pencarian Google, diketik saja Zotero. Zotero dulu, diinstal aplikasinya, softwarenya. Baru nanti diinstal di laptop atau di PC-nya. Berikutnya kita download yang Zotero konektornya baru kita install. Nah, ini tampilannya rekan-rekan. Terlihat ya. Di sini ada Zotero. Nanti kalau sudah kumpul, saya nanti memperkenalkan diri lebih lanjut. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lainnya, saya akan memperkenalkan manajer reference untuk teman-teman gunakan, rekan-rekan gunakan nantinya dalam pengerjaan tugas mata kuliah saya di sejarah dan pemikiran ekonomi syariah. Nah, ini tampilan Zotero, tinggal diklik ya rekan-rekan. Nah, yang paling atas. Nanti tampilannya seperti ini Zotero-nya. Nanti tinggal di-download saja. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini. Ini tinggal di-download ini ya, rekan-rekan semuanya. Di-download. Jadi nanti ada instruksinya apakah rekan-rekan menggunakan MacBook atau Windows atau Linux atau iOS, Android bahkan. Nah, di sini ada Zotero-nya. Nanti tampilannya seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan. Selanjutnya, setelah ini sudah di-download ya, ini diklik saja. Maka muncul tampilan seperti ini. Zotero karena memang Bu Mei menggunakan speknya seperti ini, laptopnya maka disarankan ini Zotero 7 for Windows. Ini nanti tinggal diklik aja download 64 bitnya, jadi sesuai spesifikasi di laptop. Seperti itu nih tinggal di-download ya. Oh ya, sudah selesai di-download. Ini nanti muncul di sebelah sini. Oke, sudah. Nanti tinggal diinstal seperti biasanya ya. Nah, setelah ini selesai diinstal Zotero-nya, lanjut. Nanti ini tinggal diinstal saja rekan-rekan. Nah, ini ya, tinggal diklik-klik aja. Kembali lagi di sini. Nanti jangan lupa install Chrome konektornya. Ini diinstal terlebih dahulu karena punyanya Bu Mei sudah
Ada ini, makanya ada fiturnya hapus dari Chrome karena sudah saya tambahkan di sini ini Zotero-nya ya. Save to Zotero. Jadi nanti tinggal mencari referensinya dari situ. Nah, ini tipin aja Zotero konektornya. Ini terkait manajer referensi yang akan digunakan di dalam penulisan tugas sejarah dan pemikiran ekonomi syariah. Teman-teman yang lainnya dihubungi, disuruh masuk ke ruang Zoom meeting ya untuk kuliah malam hari ini bersama saya. Terima kasih rekan-rekan sudah berkenan untuk dipindahkan jamnya di jam malam karena tadi saya masih di ini barusan sampai. Oke, ini stop sampai di sini ya. Ini saya tunjukkan untuk tampilannya. Ini saya coba untuk ini aja screen semuanya. Nah, nanti kalau sudah diinstal maka tampilannya seperti apa? Seperti ini. Nah, sudah ada yang menginstal mungkin manajer reference ini di laptopnya atau di PC-nya masing-masing sudah atau belum? Boleh ya ditulis di kolom chat. Belum, Bu. Belum. Baik. Belum. Nanti diinstal ya. Jadi nanti kita mencari referensinya bisa disimpan di sini di mail library, diklik kanan, new collection, tugas, mata kuliah, sejarah, pemikiran ekonomi syariah. Nah, ini topiknya apa boleh ditulis kayak gini. Udah, nanti semuanya tinggal dimasukkan di sini. Nah, cara mencari referensinya seperti apa? Rekan-rekan tinggal nanti ini lari lagi ke Google Suggestion atau di mesin pencarian Google. Ini ya, publish per Paris. Nah, ini saya ajari biar mudah mengerjakan penugasan-penugasan yang ada. Nah, di publish or perish ini pilih yang mana? Apakah yang atas ini bersponsor? Bukan. Herzing.com ya, publish or perish diklik. Nah, kayak gini. Nanti installnya di sebelah mana? Di sebelah sini. Nah, ini. Tinggal di-download aja nanti. Download sampai bawah udah. Berarti pakai Windows nih. Aplikasinya error. Error dia sebentar. Nah, nanti tampilannya seperti apa, Bu? Kalau punya saya tampilannya seperti ini karena sudah. Nanti pokoknya nyarinya di sini ya, publish or perish ini. Ya, harusnya bisa sih ini. Nggak tahu trouble mungkin malam hari ini. Nah, nanti tampilannya publish or perish itu seperti ini, teman-teman. Nah, cara nyarinya gimana tinggal milih. Apakah Crossref sumbernya atau ini kalau saya biasanya paling mudah ya gunakan Google Scholar. Nanti dikasih tahunnya 2020 sampai 2025. Terus kata kuncinya apa sesuai dengan topik ya. Ini contoh saja. Oke, nanti dia generate sendiri. Nah, kayak gini tampilannya teman-teman. Udah dia nyari kan, nanti tinggal dipilih mana yang mau kita jadikan referensi di tugasnya kita.
Ini sudah masuk, ini mentok 10 orang yang hadir malam hari ini. Dia nggak mau nambah lagi. Oke, ini udah selesai kan rekan-rekan semuanya. Ini tinggal disimpan saja. Disimpan. Bagaimana cara menyimpannya? Save result. Disimpan hasilnya dalam bentuk bibtek. Terus masukkan dulu. Ini biar mudah kita cari. Bu, izin Bu. Oke, Banyak yang tidak boleh. bisa masuk Bu. Dalam? Banyak yang nggak bisa masuk Bu. Kenapa? Nggak tahu katanya nggak bisa masuk Zoom-nya gitu. Katanya Mbak Leni itu. Suruh nyekirin shoot. Kenapa kendalanya? Loh, sampean lo bisa masuk. Iya Bu, masuk awal tadi Bu. Iya sama, ini malah lost, unlimited Zoom-nya. Udah Zoom Pro. Oke, ini saya letakkan dulu di dokumen aja. Biar enak. Udah ya, udah tersimpan. Kita masuk ke Zotero lagi. Tinggal diklik file, terus diimport aja. Ini dipilih yang paling atas, terus habis itu next. Selanjutnya kita masuk ke dokumen, ke pop site-nya tadi. Pas waktu kita nyimpan ini dihapus. Ini kita original location. Nah, kita tinggal import aja, importing data. Oke, sudah masuk. Ini nanti bisa rekan-rekan gunakan. Jangan lupa untuk Word-nya nanti di-add ya. Nah, ini di-open dulu. Masih 14, nanti nunggu teman-teman sesi perkenalannya. Ini jangan lupa dokumennya di-open dan harus ditampilkan ini. Ini ada Zotero tulisannya. Itu tempatnya di mana? Diklik, diklik filenya, terus option, habis option, nanti masuk di add-in. Setelah masuk add-in, udah nanti otomatis dia masuk di sini. Zotero ini, Zoteronya. Udah ya, nih Zotero udah masuk. Caranya seperti apa? Nah, ini contoh ketika nanti ada kalimatnya apa aja. Cara inputnya referensi seperti apa? Pastikan dulu di dokumen preference kita mau menggunakan apa atau catatan kaki. Kalau di kampus biasanya kita menggunakan Chicago ya, Chicago Notes and Bibliography. Tapi kalau di beberapa jurnal yang ada itu menggunakannya adalah apa yang ini. American Psychological Association apa edition 7 ini apa-apa. Kita coba pakai yang ini, tinggal di OK saja. Sudah dipilih kan jenisnya. Add atau edit citationnya. Nanti akan masuk kan. Nah ini. Ini tinggal diklik Z-nya, Classic View. Tinggal kita pilih mana yang paling sesuai referensinya. Udah di OK, udah jadi. Udah selesai, udah muncul kan. Cara bikin daftar pustakanya gimana? Nanti kalau udah komplit semuanya, baru daftar pustaka. Ini masih pengantar aja sebelum kita masuk ke pembagian tugas hari ini dan paparan. Nah ini. Tinggal ini. Diklik add atau edit bibliografi udah otomatis. Begitu ya, sekilas terkait teknik penulisan di penugasan sejarah dan pemikiran ekonomi syariah pada malam hari ini. Ini saya stop share Bu, screen. bisa di-share itunya Bu, caranya tadi Bu. Oh Takutnya ya, tenang lupa aja. gitu. Ini udah aku rekod ya. Nanti saya upload di YouTube saya. Nanti
linknya saya share ke kalian semuanya, jadi bisa belajar praktek lagi nanti di tempatnya masing-masing. Baik, sesi perkenalan terlebih dahulu. Izinkan saya memperkenalkan diri karena masih perdana ketemu sama kalian semuanya. Mungkin selama ini di grup seperti itu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mesanti. Bisa di-follow ya media sosial saya. Jadi kontennya semuanya gabut semua, tidak ada konten edukasi di dalamnya. Dan tidak ada konten personal brandingnya di saya. Pokoknya aktivitas saya apa ya saya unggah menjadi konten di media sosial saya. Ada Instagram, ini saya share. Kenalannya pakai media sosial aja ya. Di follow boleh ya. Masuk ke ini. Tinggal diketik saja ya nama saya. Wes, diketik saja nama saya. Oke, bisa diketik. Oh, ternyata ada ya nama saya yang kembar ini orang Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, ini Google Scholar saya. Jadi ini tampilan beberapa karya yang sudah kita terbitkan. Jadi ada di Google Scholar. Nanti rekan-rekan semuanya bisa membuat Google Scholar. Nanti kalau memerlukan verifikasi alamat email dari kampus timetag.ac.id nanti kita bantu. Jadi silahkan bikin akun Google Scholar-nya rekan-rekan semuanya. Itu Google Scholar saya. Nah, ini ada Instagram saya. Boleh di-follow. Jadi nanti kalau siapa tahu ketemu pas di mana kayak gitu nanti bisa kopdar ya. Ini konten saya semuanya terkait PMB gitu. Ini boleh di-follow juga. Mana lagi ya media sosial saya. Ini ada Facebook. Ini Facebook personalnya. Nah, bisa di-follow. Ini sama kakak tingkat. Terus ini Facebook, ada Twitter juga. Nah, ini kegabutan saya ya. Nah, ini karena saya ngisi beberapa apa namanya konten yang ada di website saya, adminnya, nama saya muncul di websitenya STI Muhammadiyah Tulungagung. Nah, ini untuk Instagram ya, ada kok Twitter saya. Nah, ini ada X. Ini yang fanpage-nya. Boleh di-follow, diikuti juga boleh. Nah, ini ada TikTok juga. Nih, TikTok. Ini ada LinkedIn saya mana ya? LinkedIn-nya. Ya, hari ini sesi perkenalan dulu ya. Ini thread-nya jarang diisi. Oke, itu perkenalan dari saya. Lanjut, perkenalan dari rekan-rekan semuanya. Jadi untuk domisili saat ini saya ada di Tulungagung. Siapa di antara rekan-rekan semuanya yang ada di Kabupaten Tulungagung boleh merapat ke kampus seperti itu ya. Boleh sesekali kuliah malam di kelas ekonomi syariah. Dipersilahkan. Oke, siapa dulu yang mau perkenalan malam hari ini? Dipersilahkan. Oh, dari yang on cam dulu ada Mbak Leni. Silahkan. Atau ini Mbak Koiriah. Atau Pak Sugeng. Atau Mbak Nur Afifatun Nikmah. Silahkan. Oke. Perkenalan ya, Bu. Iya, perkenalan dulu. Meskipun sudah pada kenal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faira Wahyuni, panggilannya Oir atau Bu Coy atau Mbak Coy. Domisili di Sidoarjo ya, teman-teman salam kenal. Saya Alhamdulillah walaupun usia tidak muda tapi luar biasa. Dapat insight dari Bu Mai untuk kuliah lagi. Semoga bisa mengikuti Bu Mai. Amin. Ditunggu kalau mau ke Tulungagung. Sudah Siap-siap. kemarin sudah saya komunikasikan dan bisa nanti di tempatnya Yai Misbah ya. Silakan yang lainnya. Ya, Oh, Pak siap. Sugeng ini yang udah open mic. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Haryanto, Bumai, dan teman-teman. Eh, Alamat saya sekarang di Kedung Suko, Tulungagung, Kecamatan Tulungagung. Oh, deket. Kita aslinya sebenarnya
di dekat kampus itu juga, di Ketanon itu juga. Malah saya dulu termasuk Bau Rekso di kampus juga, tapi tidak ikut kuliah. Sekarang agak menjauh malah kuliah di situ. Siap, Saya siap. dulu di kampus itu jadi penunggu masjidnya di situ. Masya Allah, geng, geng. Sama terus ngajar di TPA-nya masjid itu Iya, juga. Tapi di Masjid Ikhwanul Muslimin. ya, tapi tidak ikut kuliah. Sekarang Siap. agak menjauh di Gedung Joko, jadi teringat sudah usia juga udah agak kelewat, tapi insya Allah tetap semangat. Iya, siap. Udah Karena saya. kan menuntut ilmu, mencari ilmu tidak ini ya, tidak mengenal batasan usia. Jadi Kalau, kapanpun. kalau, kalau usia PNS saya sudah menjelang pensiun juga. Oh, siap, aman. Iya, siap, Pak. Nanti akan memotivasi yang muda-muda ini, ngoten. Kalau untuk aktivitas sehari-hari sebentar ini saya di Lembaga Amil Zakat di Tulungagung. Oh, di Lazismu atau? Bukan di Las Umul Kuro. Kalau di Tulungagung Oh, itu di baru Las. turunan. Oh, Mas iya. Uki. Mas Uki. Oh, enggak. Siap. Itu saja, Bu. Oke, terima kasih. Nah, yang lainnya, yang open cam ini ada Mbak Leni sama Mbak Nur Afifatun. Ya, kalau lainnya boleh loh open cam biar kenal wajahnya. Saya kan bingung ya kalau nggak tahu wajahnya. Nanti ternyata ketemu di jalan. Oh, yang kemarin ikut Zoom ya, tapi ini, nggak familiar wajahnya. Oke, siapa dulu? Mbak Nur Afifatun atau Mas Mawahid? Ya boleh, atau Bapak Fatku Rozi juga boleh. Mbak Leni juga boleh, silakan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Malam. Perkenalkan nama saya Nur Afifatun Nikmah. Biasa dipanggil Mbak Nur. Oke. Asli Jepara. Lumayan ya. Nggih. Berapa jam kalau ke sini berarti? Semalam mungkin ya. Oh, semalam ya? Itu Nggih. naik kereta? Soalnya pernah ke Sidoarjo itu semalam. Oke, siap-siap. Jauh banget, Bu. Nggak apa-apa. Jauh Panjenenganipun nggih. lokasinya dekat di hati, iya. Panjenenganipun nggih, Bu nggih. Oke, Bimbingan nih. siap. Ini pokoknya Nggih. saling support aja ya. Oke, lanjut. Nggih. Siapa lagi? Pak Fatku Rozi boleh? Oh, belum ada suaranya, Bapak. Belum terdengar suaranya. Apa di saya aja? Memang belum terdengar, Bu. Oh, siap. Ya, enggak. Oke, silakan. Terdengar jelas kok Bunai suaranya. Mau terdengar jelas ya? Ya. Ini Pak Fatku Rozinya. Oh, iya, nggak dengar. Iya, belum dengarkan. Oke, mungkin ada lagi Pak Fatku Rozi biar membetulkan headsetnya. Oke, siapa yang mau lanjut perkenalannya? Siapa lagi yang mau perkenalan malam hari ini? Yuk, mari. Udah pukul 8:30. Ini materinya masih banyak banget. Saya aja, Bu. Iya, boleh. Silakan. Selamat malam, Bu. Malam. Perkenalkan nama saya Mawahib Oke. dari Kediri.
Oh, dari Kediri. Kedirinya mana? Kabupaten, kota? Kabupaten, kabupaten. Oke. Desa-desa. Mungkin perbatasan Ploso, keras. Oh, Ploso. oke, Oke. pelosok. Ya, barat. Oke, silakan yang lainnya. Aktivitasnya apa, Mas Mawahib? Kerja, Bu. Oke, siap. Yuk ada Mas Susilo, ada Mas Alan. Ini panggilannya Mas Dani Alan Saputro. Biasanya kalau orang Indonesia itu panggilannya paling belakang sih, nama belakangnya. Udah ngantuk ya, Mbak Choi. Ada Mas Irwan Bantoro, ini panggilannya Bantoro. Ayo Mas Rendra, kamu nggak pengen kenalan? Assalamualaikum Bu Mai. Perkenalkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, saya Rendra dari Sidoarjo Bu. Siap. Mungkin Sidoarjo Gedangan tepatnya. siap. Mungkin satu kota sama Mbak Choi sama Mbak Leni. Oh gitu. Gak mungkin Dekat, sih. dekat tapi Gak ya. mungkin. Satu rombongan Bu. Oh siap, siap, siap. Rencananya mau ke Terima kampus kasih. barengan nanti bertiga gitu. Siap, oke, boleh. Oke, Terima kasih lanjut. Bu. Nggih, sami-sami. Boleh lanjut siapa? Yang satu Iya. rombongan deh. Heeh. Assalamualaikum, Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, baru bisa membenarkan HP. Siap. Shalom. Oke, nama saya Leni. Saya di Sidoarjo. Oke, ini semuanya kan udah pada kenalan ya. Saya aja ini yang belum kenal sama rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih Mbak Leni. Semangat ya kuliahnya. Ya lanjut. Iya, Bu. Ini kayaknya Pak Fatku Rozi nih. Monggo Pak. Gimana Pak kok nggak keluar suaranya Pak? Keluar nggak Pak? Bagaimana Bapak suaranya? Atau ini mikrofonnya dilepas dulu, habis itu disambungkan kembali seperti itu. Ayo yang belum kenalan boleh kenalan loh. Kan saya belum kenal sama kalian. Kalau rekan-rekan semuanya kan udah pada kenalan semua ya. Bagaimana? Masih belum ada suaranya. Ini yang lainnya nggak mau kenalan. Baik. Karena ini durasi ya, juga sudah larut. Ini saya coba untuk membahas rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah sejarah dan pemikiran ekonomi syariah. Kurang lebih sampai bulan Desember ke depan, rekan-rekan semuanya, memang harus ada pertemuan seperti ini ya untuk menjelaskan rencana pembelajaran semester. Nanti kalau belajar mandiri, belajar sendiri, banyak sekali tulisan-tulisan di dalam RPS yang belum bisa rekan-rekan pahami. Nah, ini ya, sudah di-download ya. RPS-nya sudah dibaca-baca kan? Nanti dikerjakannya sendiri-sendiri. Nggak apa-apa, topiknya sama-sama. Yang terpenting semuanya nanti terbahas. Jadi di rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Syariah, tujuan dari mata kuliah ini ada beberapa poinnya sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Bobot SKS-nya untuk mata kuliah ada tiga, rekan-rekan semuanya. Kita tuntaskan, kita selesaikan lumayan tinggi untuk bobot SKS di mata kuliah Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Syariah ini. Yang pertama nanti materinya apa? Islam dan Perkembangan Pemikiran Ekonomi. Yang kedua adalah Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Al-Khulafaur Rasyidin serta awal pemerintahan Islam itu harusnya Islamnya kemana ya tulisannya. Dan yang ketiga itu uang dan kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam. Oh ternyata kebijakan moneter itu sudah ada ya.
di zaman awal-awal pemerintahan Islam. Peranan harta rampasan perang pada awal pemerintahan Islam itu adalah topik yang keempat, rekan-rekan semuanya. Jadi hari ini harusnya kita sudah selesai di topik keenam. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dan Al-Syaibani. Terus dilanjut lagi pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Yahya bin Umar. Ini ada dua tokoh masing-masing topik 5 dan 6. Nanti di topik ketujuh ada pemikiran ekonomi Al-Mawardi. Yang kedelapan ada pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Yang kesembilan ada pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Yang ke-10 nanti pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Yang ke-11 ada pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang terakhir, nanti ada pemikiran ekonomi Al-Maghrizi, di mana rekan-rekan semuanya nanti akan membahas di dalam sebuah kajian penugasan individu, dikerjakan sendiri-sendiri. Template-nya seperti apa akan kita permudah di dalam template-nya. Rekan-rekan nanti tinggal bikin covernya aja. Jadi tidak perlu di print out atau mengirimkan hard copy-nya. Cukup file saja, ada cover. Setelah cover nanti diberikan kata pengantar. Setelah kata pengantar nanti ada daftar isi. Setelah daftar isi nanti pembahasan di bab satunya itu judulnya adalah pendahuluan. Di bab pendahuluan ada apa saja? Yang pertama ada latar belakang masalah. Terus dilanjut rumusan masalahnya. Yang ketiga adalah tujuan penulisan atau pembahasan topik tersebut. Itu di bab satu. Nanti kalau saya terlalu cepat bisa ini ya, bisa diinfokan. Nanti saya akan pelan-pelan. Lanjut setelah bab satu, nanti rekan-rekan masuk ke bab 2. Di bab 2 itu ada pembahasan. Jadi di poin pembahasan ini nanti rekan-rekan langsung masuk di poin A nanti sesuai dengan rumusan masalahnya. Jika rumusan masalah rekan-rekan itu ada 4, maka di bab pembahasannya juga ada 4 sub bab. Ada 4 poin pembahasan. Dilanjut setelah pembahasan nanti ada penutup. Di penutup isinya apa? Kesimpulan dan saran. Yang terakhir ditutup dengan adanya daftar pustaka. Maka tadi saya mengenalkan di awal ada manajer reference yang akan kita gunakan adalah Zotero. Kenapa Zotero, Bu? Yang memang sangat mudah kita gunakan dan familiar saat ini bisa secara online juga kita mencari daftar referensi atau sumber rujukannya. Jadi bisa menggunakan publish or perish tadi. Tinggal topiknya itu apa. Nanti akan dipermudah, tinggal kita cek di PDF-nya, tinggal kita copy paste aja untuk pembahasannya. Nanti untuk kutipannya kita menggunakan Chicago, rekan-rekan semuanya. Itu tinggal diklik aja di Zotero Word-nya itu udah jadi nanti penugasannya lebih mudah, lebih gampang seperti itu. Oke, untuk topik ini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Nanti teknisnya seperti apa? Jadi rekan-rekan akan mengerjakan ini nanti dibagi ya. Ketua kelasnya siapa? Nanti ketua kelas yang akan membagi boleh didiskusikan terlebih Mbak dahulu. Leni, ketua kelasnya Mbak Leni aja, Bu. Oh, siap. Kok iso aku itu loh. Iya, yuk bebas, Fis. Ya, yang terpenting perkuliahan di mata kuliah sejarah dan pemikiran ekonomi Islam ini berjalan dengan lancar dan mudah. Jadi nanti 12 topik ini harus terisi dulu. Setelah penuh terisi, nanti baru teman-teman yang lainnya menyusul di topik yang mana. Jadi nanti presentasinya ngoten nggih, seperti itu. Ya, sebentar ada iklan rekan-rekan. Hmm, gimana ini? Ya, silakan. Sinten. Bentar ya, saya tak angkat telepon dulu.
Oke, lanjut. Ada yang mau ditanyakan terkait 12 topik ini. Jadi di ke-12 topik ini sebenarnya pembagiannya ada 16 kali pertemuan rekan-rekan. Jadi satu semester itu sebenarnya ada 16 kali pertemuan. Memang kemarin belum upload materi, kenapa Bu? Karena memang di kelas reguler pun sampai hari ini kita masih pendampingan di teknik penulisan karya ilmiahnya. Jadi rekan-rekan semuanya itu memang saya dampingi sejak semester 1 untuk menggunakan manajer reference. Fokus dulu sampai benar-benar bisa, baru nanti kita kejar tayang untuk presentasinya, untuk penyelesaian tugas individunya. Karena kalau rekan-rekan di awal semester 1 masih belum bisa menggunakan manajer reference, teman-teman tidak berkenan untuk belajar, nanti akan kesulitan di tugas akhirnya. Karena memang saat ini semuanya menggunakan manajer reference. Dulu yang sangat familiar itu Mendeley. Karena Mendeley semakin ke sini semakin dipersulit, maka kita berpindah ke Zotero. Dan Zotero ini rekan-rekan nanti harus belajar, harus aktif, bertanya, kendalanya apa, nanti kita diskusikan. Karena memang terbatasnya pertemuan. Sebenarnya saya lebih senang kalau rekan-rekan ada kendala apapun, ayo Bu, malam hari ini bisa online, bisa pertemuan, kayak gitu sih. Kalau saya welcome-welcome saja, yang terpenting pas tidak ada jam ngajar, pas tidak bentrok dengan rapat atau pas ada kegiatan, ayo aja gitu. Jadi yang aktif rekan-rekan semuanya. Wah saya kok nggak bisa ya Bu menggunakan manajer reference, nanti bisa pertemuan kembali, terus rekan-rekan nanti tinggal share screen, tinggal ditampilkan, nanti mulai kita cek kembali di poin yang mana rekan-rekan tidak bisa menggunakan manajer reference Zotero-nya, tidak bisa menggunakan publish or perish-nya itu di poin yang mana seperti itu. Dari 12 topik yang sudah saya sebutkan tadi, rekan-rekan tentunya capaian pembelajaran di mata kuliah ini yang pertama, rekan-rekan semuanya akan mampu memahami dan mengerti serta dapat menjelaskan Islam dan perkembangannya di dalam pemikiran ekonomi sendiri. Dan juga di topik yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengerti, dapat menjelaskan sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, pada masa Al-Khulafaur Rasyidin, serta awal pemerintahan. Dan di topik yang ketiga, tentunya rekan-rekan nanti bisa memahami, mengerti, dan mampu menjelaskan uang dan kebijakan moneter pada awal pemerintahan Islam itu seperti apa. Pada zaman itu sudah dikenal uang ya, tapi tentunya beda dengan uang yang sekarang beredar di Indonesia. Dan juga mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan menjelaskan peranan harta rampasan pada perang pada awal pemerintahan Islam, karena memang di awal pemerintahan Islam itu banyak sekali terjadi perang. Nah, itu seperti apa status dari harta rampasan yang didapat. Dilanjut, mahasiswa mampu memahami, mengerti, dan juga menjelaskan pemikiran ekonomi yang telah diciptakan karyanya oleh Abu Yusuf dan Al-Syaibani dan pemikiran ekonomi yang sudah dihasilkan oleh Abu Ubaid dan Yahya bin Umar serta pemikiran ekonominya Al-Mawardi dan juga Al-Ghazali, karena Imam Al-Ghazali sendiri terkenal ya dengan pemikirannya di dunia pendidikan. Ternyata beliau juga berkontribusi di dalam pemikiran ekonomi. Dan diharapkan juga capaian pembelajaran di mata kuliah ini rekan-rekan dapat memahami, mengerti, dan menjelaskan pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah, menjelaskan pemikiran ekonominya Al-Shatibi, ada Ibnu Khaldun, dan juga Al-Maghrizi. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Islam yang lainnya ya. Ini tidak kita kupas semuanya, nanti step by step di mata kuliah berikutnya akan ada pembahasan. Jadi kita tuntaskan sampai pemikiran ekonomi dari Al-Maghrizi itu sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita pembagian tugas pada malam hari ini? Silahkan. Teknisnya seperti apa? Tadi pembuatannya seperti apa? Ini saya tunjukkan. Nanti sangat mudah sekali nih. Ini muncul ya, Hmm, share screen-nya saya. Ampun tuh tadi awal-awal terlambat masuk Bu Mei. Jadi itu aplikasi yang digunakan untuk kita bikin jurnal gitu ta? Supaya Ya, sebenarnya itu lebih ke kita di dalam membuat kutipan.
sumber referensinya. Jadi dinamakan manager reference, kita menggunakan Zotero-nya. Jadi kita mudah nanti untuk mengutip kalau selama ini kan manual. Kontrol ALTF kayak gini ya. Biasanya kita kan bikinnya CTRL ALTF. Muncullah angka satu ini, tapi kita menggunakan Zotero itu udah langsung. Ini tampil nggak? Nah, kayak gini nanti tampilannya. Contoh nih ya, saya contohkan kembali rekan-rekan yang tadi mungkin belum join. Ini kita mau mencoba bikin materi yang pertama aja. Nah, ini kita save. Bentar. Ini diinstal Nggak terlebih tampil Bu. dahulu ya. Dalam Nggak tampil gimana, di Mas? layarnya. Layarnya tetap Oh, layarnya tetap. Oh iya boleh. ya Siap. Mas, ya kok kamu nggak mau ini kenalan? malu-malu Bu ya. Oke, ini tampilannya terlihat apa enggak Zoteronya? Terlihat nggak? Terlihat, Bu Mei, terlihat. Oh, baik. Jadi rekan-rekan, untuk mata kuliah ini saya berikan pengantar teknik penulisan tugasnya. Jadi tugasnya nanti bentuknya seperti ini. Ini ya, yang pertama itu adalah cover. Nah, cover. Dikasih cover. Covernya nanti kurang lebih di sini ya. Di sini tuh kalau cover isinya apa aja? Judul. Judul topik yang dipilih. Sudah, setelah judul topik yang dipilih, biasanya tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu penugasan di mata kuliahnya apa? Sejarah dan pemikiran ekonomi syariah. Sudah. Terus di sini dikasih dosen pengampu. Nanti ditata ya. Jangan seperti ini. Ini saya kasih gambaran. Nah, kayak gini. Nanti center semua. Nah, ini kalau cover itu bentuknya center kayak gini, Kak. Ini logo. Nah, logonya kampus yang terbaru ya. Terus habis itu nanti disusun oleh gitu. Disusun oleh nama mahasiswa di sini. NIM-nya kalian dikosongi dulu karena nanti muncul insya Allah di bulan Desember ini sudah diinput, tinggal sinkronisasi di PD Diktinya. Nah, ini boleh ditulis kayak gini. Ini harusnya satu halaman aja sih. Sebentar ditata dulu ya. Ini before afternya pastikan nol. Untuk covernya bolehlah single. Nanti baru isinya 1,5. Kayak gini. Terus di sini adalah program studi ekonomi syariah. Terus di bawahnya adalah sekolah tinggi. Nanti menyesuaikan ini. Diatur yang baik agama. Sekolah tinggi agama Islam. STAI. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Tolong aku. Nah, kayak gini udah. Terus diisi bulannya. Bulannya adalah Oktober 2025. Seperti ini ya rekan-rekan. Nanti ditata yang baik. Tulisnya pakai Times New Roman. Ini lihatnya di mana? Di sebelah sini nih. Times New Roman. Nah ini. Ini fontnya nanti. Kalau dia judul, fontnya bisa 14. Menyesuaikan aja. Oke, ini untuk covernya. Kita lanjut setelah cover, teman-teman masuk ke insert ini belajar aplikasi perkantoran Word. Oke, lanjut. Habis itu adalah kata pengantar. Tenang aja ya, sekarang dimudahkan oleh AI. Nah, ini tinggal diisi kata pengantarnya. Setelah kata pengantar, masuk ke page breaknya. Setelah kata pengantar adalah daftar isi, rekan-rekan. Sudah. Setelah daftar isi, nanti rekan-rekan masuk di bab satu pendahuluan. Begini.
Sudah ya, di pendahuluan isinya apa aja, Bu? Nah, ini di rata kanan kiri. Ini di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Nanti yang B isinya adalah rumusan masalah. Yang C isinya apa? Tujuan pembahasan boleh, tujuan tulisan boleh. Udah, sekarang lanjut lagi di halaman berikutnya adalah bab 2. Bab 2 itu isinya apa? Pembahasan rekan-rekan. Di pembahasan. Nah, ini letaknya di mana pembahasan? Di tengah kayak gini. Oke, sorry. Bab 2-nya ketinggalan. Nah, kayak gini. Sudah ya, terus lanjut di sini di rata kanan kiri. Diisinya apa pembahasan? Yang A, topik yang pertama sesuai. Tadi terkait mungkin harta rampasan perang. Itu yang dibahas. Terus pembagi ketentuan pembagian bisa jadi ini ya. Jadi harus dicari dulu topiknya. Nah, ketika teman-teman menulis ini dua, pastikan di rumusan masalahnya itu ada dua. Tapi jika teman-teman rumusan masalahnya ada empat, ya pembahasannya menyesuaikan dengan rumusan masalahnya. Oke ya, ini terkait pembahasan. Jadi menyesuaikan dengan rumusan masalah yang teman-teman angkat atau kaji. Kita lanjut kembali. Di bab 3 ini sudah selesai bab 3, isinya adalah penutup rekan-rekan semuanya. Di poin penutup ini yang pertama di sini ada kesimpulan, yang kedua di sini ada saran. Ya, selesai ini ditaruh di center kayak gini. Nah, gini. Udah selesai ya. Terus kita lanjut yang terakhir adalah membuat yang namanya daftar pustaka rekan-rekan. Nah, ini daftar pustaka. Di daftar pustaka ini teman-teman nggak perlu ngetik kayak zaman saya ya, karena sekarang itu sudah menggunakan Zotero. Ini kita tes draft terlebih dahulu. Ketika teman-teman nanti ini contoh di latar belakang masalah ada 5 referensinya ya. Ini tinggal dikasih yang namanya Zotero. Mana Zoteronya? Tinggal gini. Terus habis itu add atau edit citationnya. Ini dipastikan Chicago itu adalah catatan kaki. Teman-teman apa ini sama seperti catatan perut apa itu. Nah ini Chicago aja. Kita menggunakan catatan kaki. Ini tinggal di add edit citation aja. Ini muncul Zoteronya. Tinggal diklik ini, classic view, tinggal dipilih mana tadi yang dijadikan referensi, tinggal di OK saja. Berikutnya, bagaimana Bu cara menampilkan daftar pustaka ini kan udah ada kan? Terus lanjut, kita letakkan kursornya di daftar pustaka di bawahnya. Nah, ini nanti langsung masuk di sini. Add atau edit bibliografinya. Tara, udah jadi. Gitu ya caranya. Nah, Bu, gimana cara mencari referensinya? Publish or perish-nya di open. Ini cara cepat sih ya. Terus habis itu diketik harta. Rampasan perang, harta rampasan perang. Gini. Terus ini years-nya, teman-teman mau mencari referensi 5 tahun terakhir mungkin, jadi years-nya ini juga diisi. Ini kata kuncinya, harta rampasan perang zaman Rasulullah boleh lah. Atau awal pemerintahan Islam ditulis kayak gini. Ini kita mau mencari sumber referensinya. Ini habis itu di search. Ini dia jalan sendiri, no. Jalan kan. Ini ada yang dicitasi, sering dikutip. Ini 61 kali, 35 kali, 32, 30, kayak gitu. Nah, sudah pernah diajari ini, mungkin sama Bapak Ibu dosen yang lainnya. Jadi teman-teman malam hari ini tinggal dimantapkan saja. Belum pernah, Bu. Oh, siap. Belum pernah, tapi sudah bikin banyak tugas. Oh, sudah luar biasa. Jadi teman-teman kan biasa menggunakan chat Sudah, Bu GPT Mai. ya. Sudah. Kemarin kan pertemuan pertama sudah banyak tugasnya, Bu Mai. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Yang saya nanti dijelaskan itu penugasi kalian sudah. tambah puyeng ya. Jadi saya ajari ini dulu. Jadi kalau teman-teman sudah ketemu, ini tinggal di save result aja. Di bibtek ini, diklik bibteknya.
Nah, ini kan sudah ada, nanti khawatirnya double, ini ditambah angka 2 saja sudah tersimpan. Jangan lupa kita selalu menggunakan folder baru untuk tugas-tugas kita biar nanti terpisah antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lainnya. Di sini mata kuliah SPS kedua. Oke, tinggal di create. Sudah ya, ini jangan lupa diklik, di open, terus kita tinggal filenya diimport di sini aja. Di next saja. Terus habis itu ini Citasnya yang kedua ini di open. Nah, ini place-nya dihapus, dihapus. Kita pakai yang original location aja. Jadi sudah tersimpan di folder yang kita buat tadi. Kayak gini tampilannya. Nah, nanti caranya membuat bahan kajian atau teman-teman mulai membahasnya, bagaimana caranya? Di setiap jurnal yang menjadi referensi ini, teman-teman cek terlebih dahulu. Ini ada filenya atau tidak. Kalau ada filenya, gampang. Tinggal diklik kanan, find full text. Klik kanan, find full text. Klik kanan. Nanti yang dijadikan rujukan yang komplit aja ya. Gini, gini. Sorry. Control text ini. Nah, ini ada PDF-nya, teman-teman. Kalau nggak ada, skip aja atau dihapus. Karena nanti susah kita menjadikan artikel tersebut sumber referensinya kita. Ini kalau udah tinggal di ini, dibuka aja. Klik-klik gitu nanti. Loh, dia ke open. Nih, kebuka tau ya. Terus habis kebuka itu, ini sebenarnya tinggal copy paste aja. Ini loh Kak, di sini tuh ada pendahuluan. Ya ambil sesuai pendahuluan. Terus nanti kalau teman-teman itu rumusan masalahnya ada yang cocok di sini dengan pembahasan di sini nih, perkembangan ekonomi dan keuangan pada masa Khulafaur Rasyidin ya diambil aja topiknya. Gitu caranya. Di copy paste, ditaruh di Word, nanti tinggal ngasih apa namanya ini. Ini catatan kakinya pakai Zotero. Oh, simpel kan kuliahnya. Gitu doang, ngumpulkan artikel, daftar pustakanya, tapi ada minimalnya. Minimal 20 sumber referensinya. 20 sumber referensinya. Itu tutorialnya tadi nanti diupload di YouTube ya, Oh Mbak iya Mulia? dong, selalu saya upload makanya. Nah, ini Belum tadi tahu saya belum soalnya. izin Jadi ya, kalau ngulik sudah lagi saya record. gampang Iya. ini. Oke, gitu. Silakan Semuanya teman-teman. otodidak kok Bu Mei. Oh Langsung sih. bisa semuanya. Ya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Memang mahasiswa tahun angkatan 2025 ini smart-smart semuanya. Oke, silakan rekan-rekan jika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Teman-teman, minggu depan mau pertemuan juga boleh. Oh, saya siap nih, Bu, presentasi. Yang terpenting, presentasinya harus urut, biar nanti pemahaman teman-teman terkait sejarah dan pemikiran ekonomi syariahnya runtut, seperti itu. Silakan. Kalau kelas online gini presentasinya ya ya online gini, Bu. Ya sebenarnya saya lebih suka teman-teman itu bikin video, diupload di YouTube-nya masing-masing kan. Terus nanti tinggal share aja. Oke. Sebenarnya gitu. Terus nanti dibahas di grup, di Zoom meetingnya kita tinggal diskusi aja gitu. Jadi waktunya cuma sejam itu bisa optimal maksimal. Jadi teman-teman bisa mendiskusikan beberapa topik. Yang terpenting ya itu tadi bikin videonya dulu, diupload di YouTube-nya masing-masing, linknya tinggal di-share saja. Atau nanti saya siapkan untuk lokasi pengumpulan tugasnya di LMS gitu. Absensinya nanti habis ini silakan di list di grup sama saya minta tolong ini nanti di screenshot dikirimkan di grup ya sebagai kehadiran rekan-rekan semuanya. Kalau di LMS saya error. Jadi ada tanda tanya di tampilan mahasiswa itu yang terjadi. Daripada ini nanti diotak-atik absensi nggak selesai-selesai, malah mata kuliah saya bubar duluan. Ya, jadi yang berhasil itu hanya di mata kuliah asuransi syariah. Dari kelima mata kuliah saya, yang lainnya itu tanda tanya. Belum ini sih, belum diperbaiki sama tim LMS-nya. Jadi teman-teman nanti di screenshot semuanya ada 12 mahasiswa yang hadir malam hari ini dari 40 mahasiswa yang ada. Jadi silahkan di screenshot ini yang 27 kemana ya? Gitu. Mungkin kemalaman ya mereka sudah pada bubuk seperti itu.
Kan MS cuma dua ya presensinya ya. Gimana, Kak? Di LMS sih absensinya cuma dua Bu. Presensi yang tadi siang sama sore. Oh iya, ini aja di screen capture tampilan semuanya yang hadir malam hari ini dan di-share di grup karena nanti akan saya scroll-scroll pertemuan teman-teman hari ini. Jadi kalau di mata kuliah saya, tenang saja, nggak banyak tugas, tapi memang teman-teman harus mengerjakan sesuai dengan kesepakatan saya yang nyepakati, jadi teman-teman tinggal mengikuti. Jadi tadi formatnya ada cover, ada kata pengantar, ada daftar isi, ada bab satu, bab 2, bab 3, daftar pustaka. Minimal daftar pustakanya 20, 5 tahun terakhir artikel jika teman-teman tidak menggunakan referensi buku. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, loh tidak terasa kan waktu 1 jam itu sangat cepat berlalu. Berarti ini kayak matkul yang lain ya, Bu. Kita milih materi ya. Iya dong, milih. Jadi kalau saya membebaskan teman-teman memilih karena teman-teman bisa mengukur kemampuan. Saya ini kalau di sejarah ini cocoknya saya bahas terkait ini, nah monggo. Tapi harus terisi semuanya ya. Harus terisi. Kalau nggak diisi, isikan nama teman-temannya. Jadi seperti biasa di polling saja Bu Mei, kayak di grup-grup lain kemarin itu seperti itu. Jadi maksimal itu satu bab itu dua atau tiga ini mahasiswa. Oh iya, tapi untuk mata kuliah saya dikerjakan sendiri-sendiri loh ya. Tidak kelompokan. Enggak Bu Mei, sendiri-sendiri tapi di bab yang sama itu maksimal dua Betul. atau tiga orang. Seperti Oke, itu. siap. Jadi Iya. agar semuanya terbagi. Betul, siap. Nanti saya serahkan sama koordinator angkatan di program studi ini. Oke, yang lainnya mungkin boleh kok bersuara. Ini kan ini ya negara demokrasi boleh. Silakan saya pengen mendengar suara rekan-rekan semuanya. Ini kalau saya yang ngomong nanti tiba-tiba kalian tertidur semua kan repot ya. Bu Kayaknya Mei, bakal izin nggih Bu Mei. Boleh diizinkan. Ini saya mengulangi untuk penugasannya karena ini kan saya generasi milenial yang agak keterbelakangan juga Oh, gitu. jangan loh. Jangan bilang seperti Jadi itu. Ini kan afirmasi buat kita ya. Jadi ya, karena jadi kan ya, apa ya kayak mengupgrade diri sendiri gitu loh Bu Mei. ya Nah, siap. ini berarti kan kayak seperti kita tuh bikin makalah gitu. Betul. Oke. Oke, betul. Intinya seperti itu ya pokoknya. Jadi tapi ada daftar referensi-referensinya seperti itu. Iya, menggunakan manajer reference nanti dijabrikan ya, karena kita bisa ngecek dia menggunakan manajer reference atau tidak. Jadi teman-teman, kalau ada ketentuan seperti ini jangan sampai memberatkan rekan-rekan. Ini waktunya rekan-rekan mengupgrade diri sendiri terkait teknik penulisan karya ilmiah. Jangan sampai teman-teman kelas jauh seperti ini tidak mendapatkan upgrade skill, pengetahuan juga. Jadi perlu dipraktekkan. Kendala apapun itu pasti ada solusinya, gitu ya. Jangan, pokoknya intinya semangat lah. Jangan putus asa, iya, gitu. Saya selalu memotivasi kalian, tinggal kalian nanti termotivasi atau tidak untuk mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan. Karena apa? Makalah ini sebenarnya sudah ada di internet. Saya searching itu banyak sekali dan teman-teman tinggal download saja. Bahkan tinggal copy paste, tapi yang membedakan adalah di manajer referensinya. Itu nanti yang membedakannya. Jadi kelihatan, ketahuan teman-teman cuma tinggal copy paste aja atau ada effortnya untuk memindahkan referensi tadi di Zotero, terus dikutip menggunakan si manajer referensi Zotero itu. Gitu. Nanti kalau nggak bisa, tanya boleh. Kayak bimbingan online itu boleh, banyak kelas-kelas online kayak gini. Japri Bu, ini jamnya luang apa enggak? Boleh nggak kita Zoom meeting sekarang, Google Meet sekarang? Ini saya kendala di ini boleh, gitu. Ya kalau pas repot itu tidak ada unsur kesengajaan ya, tidak disengaja tiba-tiba repot aja gitu. Oke, gimana rekan-rekan semuanya? Sudah jelas tugasnya? Bagaimana Pak Fatkurozi aman ya? Pak Sugeng aman?
Kakak Kamelia aman? Mas Susilo aman? Sementara Mau aman. menggunakan Mendeley desktop boleh, silahkan sama aja, boleh. Besok kalau praktek bingung pastinya Bu. Oh siap, nggak apa-apa, nanti dipraktekkan pelan-pelan. Uji coba. Oke, Mas Adi gimana? Ada sepatah dua patah kata mau closing statement mungkin? Mas Irwan Bantoro ini malah nggak ada suaranya sama sekali. Saya bingung nih, kalian memantau saya menyimak atau sedang tertidur pulas tiba-tiba nanti tidak ada. Oh ya, boleh-boleh kayak Mas Mawahib. Jadi dikit-dikit open cam, jadi memastikan bahwa kakaknya sedang menyimak dengan seksama. Ya, monggo yang lainnya. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Pak Sugeng kalau ada kesulitan tanya aja, Pak, nggak apa-apa. Nanti ini yang muda-muda mau kok bantu. Bantu inputkan. Belajar mencerna dulu. Siap. Oke, baik rekan-rekan, saya berikan waktu 1 minggu ya. Jadi minggu depan, hari Minggu tepat, sebelum pukul 21.00 sudah terupload di LMS. Nanti akan saya siapkan lokasi. Jadi teman-teman tinggal mengcopy saja link YouTube-nya untuk presentasinya. Terus untuk filenya saya siapkan Google Drive untuk diupload di Google Drive tersebut. Seperti itu. Oh jangan, nanti kalau di Google Drive dia ini berubah. Japri aja ke saya, Japri. Untuk filenya Japrikan dalam bentuk Word ya, Word. Nanti dia kalau masuk di Google Drive online, kemarin ada beberapa yang berubah. Gitu. Zoteronya nggak kedetek pas waktu kita cek. Oke, gitu ya. Nanti di Japri filenya, kalau link YouTube-nya bisa ditempel nanti di LMS akan saya sediakan. Absennya adalah bentuk screenshot karena tampilan presensinya tanda tanya. Jadi silakan rekan-rekan untuk men-screenshot pertemuan hari ini dan dikirim di grup. Jangan lupa namanya ditulis yang lengkap sehingga nanti saya mudah merekapnya di sistem. Oke. Sudah ada yang ditanyakan Mbak Kamelia, Mbak Nur, Pak Fatkurozi, Pak Sugeng, Mas Mawahib, Mbak Choi, Mas Alan. Kalau lihat namamu dan ingat kayak Alan Walker. Irwan Bantoro, Adi, Rendra, Mas Yoko Susilo. Ini Mas Yoko itu kayak ini loh film apa ya dulu itu zaman kecil. Ada film Yoko kan? Iya, itu loh yang film-film Ya Bu. iya. Kok Kalau nggak? Yoko kan Jawa loh Bu. Oh ya siap. Iya. Bu Nani ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Rendra sudah semuanya. Lihat tutorialnya awal kan jelimet tuh, Bud. Baik. Tapi Halo? lihat di bawah dulu. Oh siap, nanti habis ini saya Tutorialnya yang upload. tadi tuh manajer conference kayak rada bulat. Wah ini mudah kok Zotero itu paling gampang Ya, karena dia soalnya online. Iya. ketinggalan sih tadi dari awal tadi. Makanya sih. Nanti saya lihat YouTube-nya aja deh. Siap. Oke. Mungkin itu dulu ya rekan-rekan semuanya. Saya tidak mau menyita waktu istirahat rekan-rekan karena rekan-rekan harus menyiapkan materinya untuk segera dijadikan penugasan di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Syariah. Teman-teman juga harus membuat video presentasi yang diupload di channel YouTube-nya masing-masing dan diupload di LMS untuk file Word-nya nanti dikirim ke saya Japri saja. Ngoten. Cukup ya untuk malam hari ini kita tutup perkuliahan dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin off kan